Tuhan yang kekal dan berdaulat, aku datang ke hadirat-Mu sebagai anak yang mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari-Mu. Tak ada yang kumiliki yang bukan dari tangan-Mu. Engkau adalah Tuhan penyedia, penguasa segala kekayaan dan sumber segala penghidupan. Kaulah yang membuka pintu di tempat yang tak ada jalan dan yang membawa kelimpahan di tengah kekurangan. Saat ini, kunaikkan seruanku ke surga, meminta agar setiap kutuk finansial atas hidupku dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengenal jalan yang kutempuh hingga kini. Kau tahu keputusan salah, kesalahan yang kulakukan atau nenek moyangku yang membuka celah spiritual di bidang keuangan. Tapi saat ini, sebagai hamba-Mu, aku nyatakan bahwa kepercayaanku ada pada Tuhan, bukan manusia, bukan ekonomi, bukan sumber daya manusia. Patahkan Tuhan setiap rantai spiritual yang mengikat hidupku pada kemiskinan, ketidakteraturan, ketakutan akan kekurangan. Batalkan dalam nama Yesus setiap kata kutuk yang diucapkan terhadap kehidupanku finansial. Kata-kata kutukan, tulah, pernyataan negatif, sumpah serapah, aku lepaskan sekarang. Darah Kristus menyucikanku dan Roh-Mu mematahkan belenggu tak terlihat yang telah mencuri damai dan mengeringkan lumbungku. Bebaskan aku dari penindasan ekonomi, kelangkaan terus-menerus dan rasa malu karena hutang. Engkaulah Tuhan yang sama yang memberi makan Elia dengan roti di bawah burung gagak, yang melipat gandakan minyak dalam buli-buli janda, dan yang membawa umat keluar dari Mesir dengan perak dan emas. Hari ini aku berseru agar realitas ini nyata lagi. Tangan-Mu yang kuat terangkat atasku, atas rumahku, dan atas semua yang Kau percayakan padaku untuk kelola. Ajari aku menjadi pengurus yang setia, menghormati nama-Mu dengan harta yang Kau percayakan. Ampuni Tuhan, setiap kali aku memperlakukan uang sebagai Allah. Setiap kali aku lebih percaya pada rekening bank daripada pemeliharaanmu. Setiap kali aku serakah, egois, atau lalai. Setiap kali aku tidak setia dalam perpuluhan, persembahan, atau penggunaan sumber daya. Aku minta belas kasihan dan bertobat di hadapan-Mu. Aku akui setiap benih yang tidak ditanam menurut tujuan-Mu tidak akan berbuah untuk kekekalan. Angkat kepalaku Bapa, agar aku bisa bermimpi lagi. Aku tak mau hidup diperbudak tagihan, hutang atau perpuluhan yang tertunda. Aku ingin bebas untuk memberkati, memberi dengan murah hati, mendukung pekerjaan-Mu, menopang yang membutuhkan, patahkan mentalitas kelangkaan yang menghalangiku maju, curahkan hikmat untuk berusaha, kecerdasan untuk mengelola, dan keberanian untuk menaklukkan Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berseru memohon berkat yang sejahtera tanpa menambah duka. Aku tak mau kekayaan yang menjauhkanku dari-Mu, tapi juga tak mau terikat pada siklus kekalahan finansial. Setiap pengulangan kebangkrutan, kehilangan, pencurian, dan keterlambatan, ku nyatakan sekarang dipatahkan oleh otoritas nama Yesus. Umat-Mu dipanggil menjadi kepala, bukan ekor. Genapilah janji ini dalam hidupku. Aku berdoa Tuhan agar setiap hambatan spiritual atas pintu terbuka diangkat sekarang. Jika ada perlawanan di dunia spiritual yang menghalangi kontrak, penjualan, kesepakatan, promosi, kesempatan, biarlah jatuh sekarang. Kasih karunia-Mu meliputiku dan Roh-Mu menuntunku dengan hikmat ke jalan yang harus kutempuh. Setiap keputusan finansial mulai hari ini berada di bawah bimbingan-Mu. Perbarui pikiranku, Bapa,
agar aku tak lagi berjalan sebagai orang yang kalah. Firman-Mu berkata orang benar hidup oleh iman, bukan oleh yang dirasa atau dilihat. Janganlah aku dipimpin keadaan, tapi oleh keyakinan bahwa Engkau mengurus segalanya. Penuhi hatiku dengan damai, bahkan di tengah ketidakstabilan, agar aku tahu mempercayai, menanti, dan bertindak sesuai waktu-Mu. Sembuhkan juga hatiku, singkirkan kesombongan yang menghalangi pembelajaran. Ajari aku merencanakan, menabung, berinvestasi dengan bijak. Beri aku pengertian untuk keluar dari jebakan finansial dan keberanian untuk memulai lagi jika perlu. Jangan biarkan aku meremehkan awal yang kecil, sebab Engkau ahli melipat gandakan yang sedikit. Bapa yang penuh kasih, aku persembahkan semua hartaku padamu. Segala yang kumiliki berasal darimu. Karenanya, kukhususkan rumahku, pekerjaanku, perusahaanku, profesiku, gajiku, bahkan mimpi dalam hatiku. Biarlah setiap sen menjadi benih, bukan penjara. Jadikan rumahku wilayah di mana nama-Mu dihormati dan dimuliakan dengan kesetiaan. Jika ada warisan spiritual negatif atas garis keturunanku, disebabkan ketidakadilan, keserakahan, pencurian, atau penyembahan uang, aku berseru memohon kuasa darah Yesus mematahkan kutuk itu sekarang. Salib menjadi tanda pembebasan bagi sejarah finansialku. Biarlah fase baru dimulai hari ini, ditandai kesetiaan, kasih karunia, dan kehormatan. Tuhan yang mendengar dan menjawab doa, kunjungilah setiap proyekku. Semua yang mandek, terlupakan, tidak dipercaya. Jika itu kehendak-Mu, hembuskan kehidupan baru. Sentuh dokumen, email, proposal. Utus orang yang tepat. Bukalah pintu yang benar. Tutup pintu yang bukan dari-Mu. Tuntun aku dengan tangan kuat ke tempat roti penyediaan. Tambahkan imanku, Tuhan, agar aku mampu menanti dengan sabar dan bekerja dengan harapan. Jangan biarkan aku menyerah karena waktu. Engkau tidak terlambat, tidak gagal, tidak melupakan anak-anak-Mu. Bahkan di padang gurun, aku percaya manna akan turun. Di depan laut yang tertutup, aku percaya akan terbelah. Dan ketika berkat datang Bapa, jangan biarkan aku melupakan-Mu. Jangan biarkan kenyamanan mencuri pengabdian. Jangan biarkan aku menggantikan-Mu dengan sumber daya yang Kau berikan. Biarlah hatiku tetap rendah hati, takut akan Engkau, bergantung. Kelimpahan takkan menjauhkanku dari hadirat-Mu. Tuhan yang setia, aku bersyukur dari sekarang untuk apa yang Kau lakukan. Aku memuji-Mu bahkan sebelum melihat dengan mata, karena aku sudah bisa merasakan sesuatu sedang berubah, sudah bisa melihat siklus dipatahkan dan pintu bergerak. Aku terima oleh iman pemulihan dari surga. Berilah aku, Tuhan, kasih karunia untuk bersaksi, menceritakan apa yang Kau lakukan, menginspirasi orang lain yang melalui lembah yang sama. Jadikan doa ini jawaban bagi banyak orang. Biarlah hidup tersentuh melalui kata-kata seruan dan iman ini. Kemuliaan-Mu terlihat di setiap detail, dan ketika aku berada di seberang pergumulan ini, aku takkan menjadi sama. Aku akan lebih matang, lebih takut akan Tuhan, lebih taat, lebih bersyukur. Karena aku tahu bahkan lembah kekurangan bisa menjadi sekolah iman dan tempat bertemu Tuhan yang menyediakan. Dan selamanya jiwaku akan bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, aku tetap berada di hadirat-Mu, bertekun dalam doa seperti seseorang yang tidak mau menerima penjara finansial yang terus bertahan. Aku berseru dengan iman, karena aku tahu Engkau bukan hanya mendengar, tapi juga bertindak.
Engkau adalah Tuhan yang menjawab seruan umat-Mu dan bangkit dengan kuasa untuk mengubah takdir. Sentuhlah sekarang, Tuhan, setiap area hidupku yang terpengaruh oleh kutuk yang tak terlihat, sunyi tapi kejam. Aku menyatakan dalam nama Yesus, setiap warisan spiritual kemiskinan yang mungkin diturunkan dari generasi sebelumnya. Jika ada perjanjian salah, sumpah kemiskinan, keterlibatan dengan praktik okultisme yang membuka pintu bagi pencurian dan keterbatasan, aku berseru sekarang oleh darah anak domba. Darah itu menyucikanku, membebaskanku, dan menetapkan warisan baru dalam keuangan dan keturunanku. Patahkan ya Tuhan, belenggu yang terbentuk karena ketidaktaatan atau kelalaian terhadap prinsip spiritual. Setiap celah yang terbuka oleh keserakahan, ketidakadilan atau pengabaian firman-Mu, aku letakkan di hadapan altar-Mu. Pulihkan dalam diriku kesadaran bahwa bukan milikku, semuanya milik-Mu. Jadikan aku hamba yang setia dan pengelola yang bijaksana. Lepaskan sekarang dalam nama Yesus ikatan yang menghambat kemajuan, ikatan yang menunda panen, menggagalkan rencana, menguras sumber daya, menghalangi kemitraan, menutup pintu tanpa penjelasan. Di mana ada tembok, robohkanlah oleh kuasa nama-Mu. Di mana ada perlawanan, hancurkanlah oleh otoritas-Mu. Ambillah kendali penuh atas hidupku. Aku melepaskan semua bentuk kesombongan yang menghalangiku mengakui bahwa aku butuh pertolongan. Berapa kali aku mencoba menyelesaikan dengan kekuatanku sendiri, metodenya sendiri, dan malah memperburuk keadaan. Hari ini aku menyerah. Aku minta Engkau memimpin bisnis, kontrak, keputusan, dan perkataanku. Pimpinlah rumahku seperti Engkau memimpin tabut di padang gurun. Lepaskan Tuhan, tangan orang-orang di sekitarku yang dipanggil menjadi alat penyediaan. Jika ada yang seharusnya memberkatiku, tapi dihalangi oleh ketakutan, keraguan, atau kebingungan, aku berdoa agar Engkau membebaskan orang itu. Biarlah mereka taat pada suara-Mu dan memenuhi peran yang dipercayakan, baik sebagai mitra, penolong, investor, atau penasihat. Tenangkan hatiku, agar aku tidak menyerah pada keputusasaan di hari-hari kekurangan. Ajari aku beristirahat dalam janji-janji-Mu, bukan dalam keadaan. Biarlah imanku tidak pada angka, tapi pada firman-Mu yang hidup dan kekal. Jangan biarkan aku mengeluh, takut, atau mundur. Topanglah aku seperti Engkau menopang Israel di padang gurun. Roti dari surga di pagi hari dan awan kemuliaan di petang hari. Kirimkan sumber daya di tempat yang bahkan tidak kusadari kebutuhannya. Engkau Tuhan yang sudah melihat kelaparan sebelum itu datang. Engkau yang menyediakan domba sebelum pisau menyentuh Ishak. Engkau Tuhan antisipasi dan penyediaan. Karena itu aku berdoa agar penyediaan-Mu datang. Bahkan sebelum krisis, sebelum kekurangan, sebelum kebutuhan. Bukalah langit atas rumahku dan jangan biarkan ada yang kurang. Ubah keuanganku menjadi kesaksian pemeliharaanmu. Biarlah ketika melihat sejarahku, orang lain melihat bahwa Engkau setia dan murah hati. Biarlah mereka mengerti bahwa aku tidak ditopang oleh kemampuan, keberuntungan atau koneksi manusia, tapi oleh Tuhan yang peduli, yang menyediakan, yang menghormati iman, dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tumbuhkan ide-ide baru. Hembuskan kreativitas-Mu atasku. Di mana ada stagnasi, curahkan visi. Di mana ada monoton, kirim pembaruan. Di mana ada ketakutan mengambil risiko, berikan keberanian. Di mana ada keraguan, tanamkan keberanian.
Ajari aku bermimpi dengan seimbang, merencanakan dengan iman, bekerja dengan rajin, dan menuai dengan syukur. Tunjukkan Tuhan strategi yang hanya datang dari surga. Arahan yang tidak ada dalam buku, formula atau video, tapi dalam keheningan, dalam lutut yang bertelut, dalam ketergantungan total. Tunjukkan jalanku dalam kabut, bimbing aku di jalan yang tampak tertutup. Jadikan yang tidak mungkin menjadi ladang suburku, dan yang mustahil menjadi panen melimpahku. Aku ingin memberkati, bukan hanya diberkati. Aku ingin menolong orang lain keluar dari tempat keterbatasan yang pernah mengikatku. Biarlah berkat yang Kau berikan meluap, menjangkau hidup, menopang pelayanan, memberi makan keluarga, dan membawa harapan bagi yang sudah putus asa. Jika ada otoritas manusia atau spiritual yang menyatakan kebangkrutan atasku, aku batalkan sekarang. Setiap kata yang bertentangan tentang karir, pelayanan, bisnis, atau martabatku, aku tolak oleh kuasa nama Yesus. Hanya Engkau yang memiliki kata terakhir, dan suaramu berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan aku hikmat untuk tahu menunggu. Tidak semua pintu yang terbuka berasal darimu. Tidak semua keuntungan adalah berkat. Tidak semua ketergesa-gesaan adalah iman. Ajari aku membedakan waktu menabur dan waktu menuai. Ajari aku menghormati proses, bahkan ketika panjang. Jangan biarkan aku menukar mukjizat kekal dengan kemudahan sesaat. Bangkitkan aku sebagai pendoa syafaat finansial. Biarlah aku tidak hanya berdoa untuk diriku, tapi untuk banyak orang yang memikul beban sama. Berikan aku otoritas spiritual untuk mematahkan rantai, mengangkat yang jatuh, menyatakan pembebasan dalam nama Yesus. Biarlah doaku membawa urapan dan kesembuhan bagi rumah-rumah lain. Jangan biarkan kemakmuranku menjauhkanku dari altarmu. Biarlah jiwaku tetap haus, bahkan setelah panen. Biarlah kesetiaanku tidak tergantung pada angka di bank. Biarlah penyembahanku tidak dikondisikan oleh kelimpahan, tapi oleh kasih-Mu yang tak berubah dan kasih karunia-Mu yang tetap. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau lakukan. Meski belum melihat, aku percaya langit sedang bergerak. Meski belum merasakan, aku tahu tangan-Mu bekerja. Meski belum mengerti, aku beristirahat dalam kepastian bahwa semuanya dalam kendali-Mu. Karena itu aku tidak cemas, tidak putus asa, tidak mundur. Aku menanti dan percaya. Hari ini aku mengambil bagian dalam musim baru. Musim pemulihan finansial, keseimbangan, hikmat, kesetiaan, kemurahan hati, kelimpahan tanpa kesombongan, panen dengan tujuan. Aku tidak akan lagi menjadi tawanan hutang, ketakutan, kekurangan. Aku akan menjadi hamba Tuhan yang membuat sungai di padang gurun dan melipat gandakan minyak dalam buli-buli. Amin. Tuhan Allahku, ada rantai tak terlihat yang mengikat jiwa, tapi menghasilkan efek nyata dalam kehidupan materi. Kutuk yang tertanam, seperti siklus berulang dari generasi ke generasi. Orang yang bekerja tapi tidak makmur, yang menanam tapi tidak menuai, yang berusaha tapi tidak bisa maju. Saat ini aku datang dengan hati hancur, memohon agar setiap kuk keuangan dipatahkan oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama-Mu, aku nyatakan, aku tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang kekurangan.
Firman-Mu berkata, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tak akan kurang roti, tak kurang penyediaan, tak kurang kesempatan, karena Engkau memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Aku pegang janji ini, bahkan di tengah pergumulan. Aku berseru agar Tuhan tunjukkan di mana penghalangnya. Tunjukkan dengan jelas apa yang perlu diperbaiki, ditinggalkan atau dibangun kembali. Berikan kepekaan untuk mendengar suara-Mu bahkan dalam petunjuk terkecil. Terkadang yang kurang bukan pintu terbuka, tapi ketaatan pada apa yang sudah Kau katakan. Ajari aku hidup dalam integritas, bahkan dalam pilihan kecil. Pulihkan altar kesetiaan dalam hidupku. Jangan biarkan aku menahan apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah perpuluhan dan persembahanku bukan sekadar angka, tapi ungkapan syukur, hormat dan percaya. Jangan biarkan hatiku melekat pada kekayaan, tapi pada Allah yang memberikannya. Dan biarlah setiap sumber daya yang melaluiku dikuduskan bagi tujuan kekal-Mu. Bebaskan aku dari mentalitas kekurangan. Banyak yang hidup seolah setiap saat bisa kehilangan segalanya. Tapi aku tahu Engkau bukan Allah kemiskinan, tapi kelimpahan dengan tujuan. Buat aku pahami bahwa kemakmuran sejati bukan penimbunan, tapi kelancaran. Bahwa kekayaan bukan kesombongan, tapi tanggung jawab. Potonglah dengan pedang-Mu semua kata kutuk yang diucapkan atas keuanganku. Kutuk dari orang tua, guru, pemimpin, atasan, atau bahkan dari diriku sendiri. Setiap ucapan, kamu takkan punya apa-apa. Kamu akan selalu miskin. Itu untuk orang kaya. Aku patahkan sekarang dalam nama Yesus. Kata-kata itu tak lagi punya kuasa atas hidupku. Ajari aku bersyukur di setiap musim, agar aku bisa mengenal penyertaan-Mu bahkan di awal yang kecil. Jangan biarkan aku meremehkan hari benih kecil, karena merekalah yang menandai panen masa depan. Berikan kedewasaan untuk merayakan proses, bukan hanya hasil akhir. Sentuhlah setiap hutang dengan tangan-Mu. Di mana ada tagihan tak terbayar, bunga merugikan, perjanjian tidak adil, atau bisnis yang menindas, biarlah keadilan-Mu dinyatakan. Berikan hikmat untuk bernegosiasi, kasih karunia di depan siapapun yang diperlukan, dan penyediaan ajaib untuk melunasi yang mustahil. Jadikan aku berkat, bukan beban. Di mana dulu aku meminjam, sekarang biarlah aku yang meminjamkan. Di mana dulu aku yang terlambat, sekarang biarlah aku yang memberkati. Di mana dulu aku jadi aib, sekarang biarlah kisahku jadi kesaksian hidup bahwa Allah mematahkan kutuk dan membuka jalan, berikan kepuasan, tapi bukan kepasrahan. Biarlah aku bersuka cita dengan yang kumiliki, tapi tak pernah menerima hidup di bawah panggilan-Mu. Jangan biarkan jiwaku berpuas diri, tapi maju dalam iman. Biarlah visiku lebih besar dari keterbatasanku. Biarlah mimpiku berakar pada janji kekal, bukan keadaan sementara. Tanamkan dalam diriku roh kemurahan. Biarlah aku jadi jawaban bagi yang membutuhkan, memberkati tanpa mengharap balasan, menabur tanpa menghitung butir, hidup dengan tangan terbuka, karena aku percaya Engkaulah yang mengisi, menyediakan, menopang. Dan kemanapun aku pergi, biarlah aku bawa terang, roti dan penghiburan, kuatkan tanganku. Karena terkadang beban tanggung jawab terasa terlalu berat, tapi firman-Mu berkata Engkau menguatkan yang lemah dan menyegarkan yang lelah. Segarkan kekuatanku sekarang, berikan semangat baru, ide baru, keberanian baru. Jangan biarkan aku berhenti karena rasa sakit. Tunjukkan jalan-Mu dan tutup jalan musuh. Setiap jebakan yang dipasang untuk menjeratku dalam bisnis curang, investasi palsu, tawaran menipu,
aku tentang sekarang. Biarlah terang-Mu menyinapi setiap tipu daya dan menyingkap setiap kebohongan. Jangan biarkan aku terbawa keserakahan, tetapi oleh penyataan, bukalah mata hatiku untuk melihat apa yang sudah Kau persiapkan. Terkadang kami berdoa untuk pintu sementara Engkau sudah sediakan tangga. Berikan aku hikmat untuk melihat yang tak terlihat, kejelasan untuk memandang yang tersembunyi, dan iman untuk berjalan sekalipun kaki gemetar. Hilangkan semua perbandingan dari hatiku. Jangan biarkan aku terganggu oleh kecepatan orang lain, tapi fokus pada prosesku. Setiap orang punya takaran, waktunya, bagiannya sendiri. Biarlah aku tahu menjalani perlombaan yang ditetapkan bagiku, tanpa iri, tanpa persaingan, hanya dengan ketaatan. Pulihkan kepercayaanku padamu. Mungkin aku menaruh iman pada gaji, klien, kontrak, dan ketika mereka gagal, aku tersesat. Tapi hari ini, arahkan mataku padamu yang tak pernah gagal. Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Padamu aku percaya, bahkan ketika semua sekitar berkata sebaliknya. Bangkitkan pendoa syafaat bagiku, orang-orang yang berdoa untukku tanpa ku ketahui. Biarlah Tuhan bangkitkan saudara, pemimpin, gembala, teman yang menopangku di balik layar iman. Biarlah kisahku dikelilingi doa, bukan sekadar pendapat. Ungurapi bibirku untuk bersaksi. Jangan biarkan aku diam ketika Tuhan bertindak. Jangan biarkan aku menyembunyikan kemenangan. Biarlah setiap penyediaan diikuti syukur yang nyata. Biarlah orang lain mengenal nama-Mu karena apa yang Kau lakukan dalam hidupku. Akhirnya, aku nyatakan setiap kutuk keuangan telah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Aku bebas, rumahku bebas, keturunanku bebas. Takkan lagi hidup dalam bayang-bayang kekurangan, tapi dalam terang kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini berbicara kepada hatimu, jika di suatu saat kamu merasakan kehadiran Tuhan menyentuhmu, maka jangan simpan ini hanya untuk dirimu sendiri. Inilah saatnya untuk menjadi alat berkat dalam hidup orang lain. Kirimkan video ini kepada setidaknya 3 orang yang kamu kasihi, teman, keluarga, rekan kerja, orang-orang yang mungkin sedang menghadapi pergumulan keuangan yang tersembunyi dan membutuhkan kata-kata iman, harapan, dan pembebasan. Dengan membagikan, kamu membantu doa ini menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Dan jika kamu belum berlangganan di saluran ini, lakukan sekarang. Di sini, setiap hari kami berdoa dengan iman, berkhotbah dengan kebenaran, dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Klik tombol langganan, aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima semua doa berikutnya, dan bergabunglah dalam arus iman yang terus berkembang ini. Dan jika kamu ingin menyatakan dengan iman bahwa tidak ada kutukan yang akan bertahan atas kehidupan keuanganmu, tulis di kolom komentar sekarang juga. Hidup keuangan saya ada di tangan Tuhan. Pernyataan ini lebih dari sekadar kalimat. Ini adalah tindakan profetik, sebuah sikap spiritual. Semoga Tuhan memberkatimu, menjagamu, menuntunmu dalam kemenangan, dan menopangmu sampai akhir. Sampai jumpa di doa berikutnya dalam nama Yesus.